Dan lu tahu berapa harganya untuk mobil BMW kayak begini? Itu sensor ABS kita beli cuma 850.000. Kalau lu ada yang tahu singkatan dari BMW, mungkin lu pikir Bayer Motor Works. Salah. BMW itu kepanjangannya, kalau lu pakai BMW, apalagi muka lu ganteng kayak gua, itu bisa bring more woman. Hello, welcome back to channel Mas Ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sebelah gue ini adalah BMW F30 320i bensin. Temen gue baru beli mobil ini 350 juta. Dan kebetulan karena dia baru, gue disuruh cek, gue pinjam dulu, gue pakai dulu. Dan hari ini kebetulan gue review. Dan kemarin gue juga sempat ada beberapa perbaikan minor ya di mobil ini. Nanti gue ceritain. Jadi BMW F30 itu keluar itu di seluruh dunia itu kurang lebih di tahun 2011 sampai tahun 2019. Dan di Indonesia dia masuk sebenarnya ada 4 mesin. Orang taunya rata-rata 3 mesin, 320, 328 dan 335. Sebenarnya ada satu mesin lagi 320 diesel. Dan 30 diesel ini asal lu tahu itu juga sempat digunakan sebagai armada taksi. Ini adalah BMW 320i yang tenaganya 180 horsepower 2000 cc. Dan untuk yang 328i itu menggunakan mesin yang sama 2000 cc, hanya tenaganya 245 PS. Dan yang paling tinggi itu adalah 335i yang tenaganya sebesar 306 PS. Oke guys, kita langsung mulai aja dari depan. F30 adalah BMW seri 3 generasi ke-6 karena dari E30, E36, E46, E90 dan F30. Dan yang sekarang sudah ada yang seri ke-7. Yang terbaru adalah G20. Kalau kita lihat dari depannya, memang dibandingkan dengan generasi sebelumnya E90, F30 jauh lebih sporty. Nah, kalau di lampunya ini dia udah ada daytime running lamp 2. Dan untuk low beam dan high beam, dua-duanya dia sudah LED projector. Jadi warna nyalanya juga warnanya putih guys. Oke guys, sekarang langsung aja kita cobain mobilnya kayak gimana. Kita langsung jalan aja. Jangan lupa pakai safety belt. Kunci itu. Ya. Yang gue rasain naik BMW ini yang pertama berasa ya mobil Eropa. Gue sih belum pernah nyobain 205, tapi kalau dibanding 204, jujur mobil ini lebih enak. Dan untuk performance juga dibandingkan dengan E90, F30 ini jauh lebih enak karena dia kan udah ada turbo. Dan bantingannya nyaman. Selama mobil ini lu pertahanin suspensinya standar, itu bandingannya nyaman. Cuman kalau udah lu bikin ceper, lu kerasin segala macam, ya itu pasti bandingannya dia udah berubah. Pokoknya ganteng banget kalau kita naik BMW ini. Kalau lu ada yang tahu singkatan dari BMW, mungkin lu pikir Bayer Motor Works. Salah. BMW itu kepanjangannya, kalau lu pakai BMW, apalagi muka lu ganteng kayak gua, itu bisa bring more woman. Ketawa sebelah gua.
ini sudah menggunakan ban 225 50 ring 17, dan standar BMW dia sudah RFT, run flat tire. Jadi walaupun dia kempes nggak ada angin, dia masih bisa dijalanin dengan kecepatan ya berapa kilometer per jam, dengan jarak juga beberapa kilo lah. Pokoknya masih bisa. Jadi kasarnya lu masih bisa kemudiin mobil ini sampai lu ketemu tukang tambal ban terdekat, karena mobil ini memang sudah nggak ada ban serep. Dan ini adalah tipe yang sport. Dibanding tipe sport ada yang luxury. Kalau yang diesel biasanya dia ada lagi tipe modern. Nah nanti kita kasih lihat perbedaannya apa aja guys. Dan untuk tipe sport dia untuk spionnya memang dia warnanya sudah hitam. Kalau kita lihat dari bagian samping dia biasa BMW, dia ada shark fin antena. Dan untuk list kacanya ini, untuk yang tipe sport ini warna hitam. Tapi kalau yang tipe luxury atau tipe yang modern yang diesel itu dia warnanya chrome, tapi chrome-nya itu kayak chrome aluminium chrome gitu. Chrome ngedop, namanya satinified chrome. Untuk remnya depan belakang dia sudah cakram, udah komplit ya, namanya mobil Eropa. ABS, EBD brake assist dan segala macam dan teman-temannya. Jadi waktu mobil ini baru kita angkut itu ada beberapa sensor yang nyala, sensor ABS sama ada sensor roda, jadi kayak flat tire gitu, dia nyala terus melotot gitu sensornya ya kan. Cuman dipakai sih mobil nggak berasa apa-apa, kayak normal, kita nggak merasakan perbedaan sama sekali. Cuman gambar sensornya itu bikin kita gak nyaman. Dan akhirnya kita scan mobil, kita scan ternyata sensor ABS-nya rusak ya. Dan lu tahu berapa harganya untuk mobil BMW kayak begini? Itu sensor ABS-nya kita beli cuma 850.000, itu yang merek Continental. Jadi itu udah memang mereknya Eropa. Lu bayangin, 850.000 itu sensor sama pasang, scan segala macam, kita habis 1,4. Menurut lu mahal apa murah spare partnya? Ya enggak? Dengan mobil yang harganya ini. Lanjut kita ke bagian belakang. Memang tampilan tetap lebih sporty F30 dibandingkan dengan S90. Nah, dan ini lampunya dia sudah full LED. Dia ada 4 titik sensor parkir. Dan ini yang satu gua kurang suka, nggak ada kamera mundur. Karena memang gua udah kebiasaan pakai kamera mundur. Gua kayaknya kayak orang bego kalau parkir nggak pakai kamera mundur. Dia juga udah ada defogger. Dan bumpernya ini memang dia lebih sporty untuk yang tipe sport. Dan dia ada list hitamnya di bawah. Dan dia masih single muffler ya guys. Jadi knalpotnya masih satu. Sekarang kita lihat bagasinya. Bagasinya menurut gue ini cukup luas banget. Walaupun Mercedes-Benz kayaknya masih lebih lega untuk bagasinya. Dan jangan lu cari ban serep ya. Tadi kan gue udah bilang jangan lu cari ban serep di bagasi. Karena memang model F30 ini udah nggak ada ban serep. Karena dia udah RFT, run flat tire, di mana rodanya masih bisa berjalan walaupun keadaan tanpa angin. Tentu dengan batasan beberapa kilometer dan dengan jarak beberapa kilometer juga. Kalau F30 ini untuk yang 320 itu dia memang range-nya dari 300 ya sampai 360 ya, tapi tergantung tahun ya. Kalau ini kan 2016 350, menurut gue itu harga yang ya pas lah ya, harga yang ya dibilang terlalu murah enggak, dibilang kemahalan juga enggak ya. Dan mobil ini kilometernya masih 50.000 kilometer. Untuk mobil bekas, untuk kilometer itu sangat berpengaruh. Dan kilometer kalau gue saranin, lu cek dulu di bengkel resmi bahwa kilometernya original apa udah dimundurin. Seingat gue, mobil ini harga barunya di tahun 2016 itu di 800 atau 900, gue lupa. Dan sekarang sudah dijual di 300-an. Mungkin bisa ada aja yang jual di bawah 300 ya, tapi mungkin kondisinya juga gue nggak tahu kan. Di bawah 300, kilometernya seberapa tinggi kita juga nggak tahu, dan mobil itu bermasalah apa enggak. Tapi memang sehatnya rata-rata kalau mobil yang dalam kondisi baik itu rata-rata orang pasti jual di atas 300. Dengan uang 300 juta, kalau lu beli mobil Jepang, lu bisa dapat HR-V baru. Menurut lu pilih mana? HR-V baru apa BMW F30? Kalau dari ganteng, otomatis pasti F30 itu jauh lebih ganteng. Dengan budget 300 juta ya BMW itu
yang kalau lu pikir perawatannya mahal, ya kan? Ya tadi gue udah ceritain, gue baru ganti sensor ABS. Lu bisa bandingin harga sensor ABS mobil Jepang berapa. Ini kita harga sensor ABS-nya cuma 850. Brandnya Continental. Jadi itu memang udah brandnya brand Jerman. Eropa lah ya, brand Eropa. Tambah ongkos, scan segala macam habis 1,4 guys. Menurut gue worth it banget dan murah. Kita buka. Dan kalau BMW tariknya 2 kali guys. Untuk BMW F30 ini guys, dia bermesin 4 silinder dan turbo. Dan di F30 ini seluruh tipenya sudah dilengkapi dengan turbo. Berbeda dengan seri-seri sebelumnya yang belum dilengkapi turbo. Makanya tenaga F30 ini menurut gua jauh lebih sangar dibandingkan dengan E90. Untuk 320 dia 2000 cc 4 silinder 184 horsepower, dan untuk yang 328 dia 4 silinder 2000 cc dengan cc yang sama. Mungkin ada perbedaan di beberapa komponen atau di pemrograman CPU-nya sehingga tenaganya memang lebih besar, yaitu 245 horsepower. Dan untuk yang tipe tertinggi itu 335i itu 3000 cc dengan tenaga 306 horsepower. Dan satu lagi guys, untuk yang tipe diesel 320D itu 2000 diesel dengan tenaga 191 horsepower. Sekarang langsung kita ke interiornya guys. Wah, aura sport BMW itu nempel banget di sini. Dan dia kuncinya kayak gini guys, ya. Sudah start stop engine. Jadi sebelum gua bahas, gua mau hidupin dulu mesinnya karena panas banget. Oke. Sekarang kita nyalain AC-nya. Dan ini kuncinya guys. Dan kalau lu beli BMW second ini, misalnya lu beli BMW second, lu mau ngecek, lu nggak usah bawa mobilnya, lu tinggal bawa kuncinya, itu bisa ngecek history servisnya kayak gimana. Ini karena ini adalah yang tipe sport, jadi ini joknya juga lebih sporty dibandingkan dengan tipe luxury. Karena luxury kayak 328 luxury itu juga warnanya beige, ini warnanya hitam liter, dan yang kayak ngepres banget nih di pinggang. Jadi kayak memang sport seat. Dan ini juga dia bisa dimajuin nih. Tuh, itu mulai E36 ya. Ini ciri khas jok BMW. Mulai E36, 323 dia udah sport seat. Dia sudah ada steering switch untuk pengaturan audio dan MID di tengah. Dan untuk yang tipe 320 ini dia belum ada pedal shift. Untuk transmisi tipe joystick, wah ini kayak apa nih? Kayak muat nerbangin Airbus. Jadi simple banget, tuh tinggal injek rem, ya kan? Tekan unlock sini, ini D. Tekan lagi, dorong ke depan R, ya kan? Tekan ke bawah belakang, ini N. Dan kalau untuk P, langsung aja lu pencet. Pengaturan audionya dia ada di sini. Ya, untuk pengaturan menunya. Kayak ini ada pengaturan navigasinya. Segala macem. Ini untuk CD-nya. Dan untuk kunci pintu dia ada di sini ya. Kalau orang yang nggak biasa bawa BMW mungkin bingung, ini kunci pintu biasanya di mana nih bukanya, dan dia kuncinya ada di sini. AC-nya dia sudah dual zone, kanan kiri bisa diatur dengan suhu yang berbeda. Ini untuk memori FM. Jadi FM 1, 2, 3 nih kayak lu udah nyimpen memori radio lah. Ciri khas mobil Eropa, sen di kiri, kanan wiper. Cuman untuk yang 320 Sport ini sayangnya audionya dia belum Harman Kardon. Dan satu lagi dia belum ada sunroof ya.
Karena 328i dia udah ada sunroof. Dan ini belum ada sunroof. Sekarang gua setel ke posisi nyaman gua. Dan dia udah electric seat. Nih gua majuin posisi nyaman gua nyetir ya. Dengan posisi paling tinggi. Untuk pengaturan setir masih manual. Dia memang masih manual. Tapi sudah tilt steering dan teleskopik. Dan teleskopiknya ini jangkauannya lumayan jauh nih. Jadi disesuaikan nih. Ini tangan bule sama tangan orang Asia kayaknya beda. Tapi kalau lebih bawah lagi untuk yang tangan panjang. Dan dia ada pengaturan Eco Pro dan Sport. Sport Plus, Sport, Comfort, Eco Pro. Mode pengemudian disesuaikan dengan keinginan si pengendara. Oke, ini ada lampunya di sini dan semua lampunya sudah LED. Ya, keren banget. Sekarang coba kita lihat space untuk di bangku belakang. Dengan posisi bangku depan, gua nggak rubah nih. Ini adalah posisi nyamannya mengemudi gua. Waduh. Kalau posisi nyaman gue karena gue badannya juga nggak begitu tinggi, cuman sekitar 170 cm, ya memang legroomnya masih jauh. Dia ada kayak kantongnya tapi tipe jaring. Dan headroomnya juga yang nggak begitu jauh kalau headroom ya. Dan satu guys, yang gue ketinggalan, dia ada double seat ya, merah ya. Jadi menambah kesan sporty banget nih untuk joknya. Dan di belakang juga ada kisi-kisi AC. Dengan pengaturan suhunya. Jadi bukan cuma pengaturan kipasnya doang nih, sampai pengaturan suhunya juga ada. Kata gue sih BMW masih lebih enak duduk di depan sebagai pengemudi. Yang namanya pakai mobil itu semuanya sih balik lagi ke mobil ini rewel, mobil ini cepat rusak, mobil ini begini begitu. Itu semua balik lagi mobil itu lu rawat apa enggak, pakainya bener apa enggak. Ya kalau mobil lu sering bejek-bejek, lu geber-geber, mobil apapun yang namanya lu bejek-bejek pasti komponennya akan cepat aus. Tapi kalau mobil lu pakai dengan wajar ya kan, yang kalau lu ngebut memang lu diperlukan saatnya untuk ngebut. Kalau lu nggak perlu ngebut ya lu bawa santai aja kayak gini ya kan. Ini kan mobil buat ya, jalan-jalan ganteng-ganteng gitu kan. Ya itu awet. Bahkan kalau kayak gua pernah dengar ada orang pakai E90 yang belum LCI, yang masih mekatronik ya, yang orang bilang mekanya bermasalah. Orang itu pakai 2005 dari baru sampai sekarang mobil itu masih dipakai dan dia nggak bermasalah. Dan gue tanya kenapa mekanya nggak bermasalah, dia rajin ganti oli transmisinya. Jadi memang nggak ada aturannya kan, berapa kilometer harus diganti. Tapi tuh orang dia setiap, gue lupa kemana dia cerita, itu berapa puluh ribu kilometer dia ganti olinya, oli transmisinya dia ganti, dan itu masih awet sampai sekarang. Yang mana mekatronik rata-rata udah banyak yang bermasalah, dan itu nggak ada masalah. Itu balik lagi apa? Perawatan. Kalau mobil lu rawat pasti awet. Dan yang namanya naik BMW itu menurut gua lebih enak nyetir dibandingkan duduk di belakang. Mungkin kalau naik Mercy duduk di belakang enak, tapi kalau menurut gua BMW itu memang fun to drive. Memang mobil yang diciptakan untuk nyaman dikendarai. Oke, jadi kalau lu punya budget 200-300 juta, masih pilih mau beli mobil Jepang, atau lu mau coba mobil Eropa yang mana dengan harga yang sama bikin muka lu jadi tambah ganteng. Oke guys, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.